Halo, ketemu lagi di pertengahan minggu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan tentang hati yang melimpah dengan syukur. Efesus pasal 5 ayat 20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, dan juga di dalam Alkitab di ayat yang lain di dalam Mazmur 100 pasal yang keempat dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, seharusnya kita memiliki hati yang senantiasa melimpah dengan syukur. Nah, kata senantiasa di ayat tadi itu berarti di segala situasi, bukan hanya di saat-saat tertentu. Mengucap syukur ketika keadaan sedang baik dan enak, wah itu mudah untuk dilakukan. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau keadaan berbanding terbalik dengan yang kita harapkan? Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan menghendaki setiap kita itu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Oleh karena itu Rasul Paulus menasehati, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-7. Nah, seringkali kita itu gak sadar kalau di balik pengucapan syukur itu ternyata ada kekuatan yang dahsyat. Wow, sebab saat kita mengucap syukur, walaupun situasinya mungkin gak mendukung, tapi di saat itu kita sedang mengaktifkan iman kita. Kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu gak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan juga Roh Kudus akan memberi kemampuan untuk setiap saudara bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Ya, karena kemampuan itu datangnya hanya dari Roh Kudus. Jadi mengucap syukur adalah tanda Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Ya, Efesus 5 ayat 18 sampai 20 katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, oleh karena itu mari buka hati, undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, dan Dia akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan Roh Kudus tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan atau kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, persoalannya kadang-kadang ada orang yang gak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur artinya kerohanian kita itu sedang bermasalah. Ya, karena pandangan kita itu hanya fokus pada apa yang terlihat. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa hidup
kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Jadi mampu bersyukur itu adalah bukti bahwa orang itu mengimani setiap janji dalam firman Tuhan. Ya, meskipun semua tampaknya mengecewakan, ya, dan tidak ada harapan, Habakuk memilih untuk tetap mengucap syukur. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, seberat apapun keadaannya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya.